Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, prosedur itu. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza aradallahu bi abdihil khaira ajalalahu uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihil syara amsaka anhu bi zambihi hatta yatawafa bihi yaumil qiyamah, yang artinya sebagai berikut. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, ajalalahu hukubata fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan hukuman atas dosa dan kesalahan hamba itu di dunia ini. Wa idza aradallahu bi abdihil syara, kenapa bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada hambanya, seorang hambanya, amsaka anhu bizambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan hukuman bagi dosa-dosa yang dilakukan hambanya tersebut hatta yatawafa bihi yaumil qiyamah, sehingga kemudian dosa itu balasannya akan ditunaikan setelah di yaumil qiyamah nanti. Jadi teman-teman, ini menggambarkan bahwasannya ternyata hukum Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya harus kita usahakan untuk kita pahami gitu kan. Karena ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan pada seorang hamba, dia akan mensegerakan hukuman atas dosa dan kesalahan hamba tersebut dibalas langsung, dihukum di dunia. Oleh karena itu, ini jangan terus kita berpikir apabila ada seseorang kemudian mengalami kesulitan hidup di dunia, terkena musibah, hidupnya selalu dalam kemalangan gitu kan. Jangan terus kemudian kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tersebut, ataupun kemudian kita berpikir bahwasanya orang tersebut mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hamba tersebut, kebaikan, sehingga segala dosa dan kesalahan yang memang kemudian dia lakukan di masa lalunya dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan hukumannya di dunia. Sehingga ini memang salah satu kebaikan ya teman-teman, karena siksa di neraka itu berlipat-lipat ya, luar biasa pedihnya, kerasnya siksa di neraka itu kan. Dan kita ketika mengimani agama kita, mengimani firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, mengimani hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, yakininya pastinya akan merasa sangat bersyukur sekali gitu kan, kalau kemudian kita sebagai manusia yang memang kemudian pastinya kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dibalaskan langsung di dunia. Oleh karena itu jangan pernah kemudian kita berpikir kalau ada melihat seorang hamba yang kemudian mengalami penderitaan di muka bumi ini, seakan-akan mereka orang yang nista. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang diharapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensegerakan hukumannya di dunia gitu kan. Dan di sini juga kita bisa melihat, jangan kemudian kita berpikir bahwasanya loh, ini ada orang kok berbuat jahat terus gitu kan, melakukan korupsi, melakukan kejahatan gitu kan, tapi hidupnya di dunia kok kayaknya seneng-seneng aja gitu kan, anak istrinya sehat, kayaknya hidupnya bahagia gitu kan, memiliki segalanya gitu kan. Percayalah teman-teman, karena
karena memang dikatakan juga ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak buruk terhadap hambanya berdasarkan hadis ini, dia akan menahan balasan daripada dosa-dosa yang dia perbuat dan semuanya nanti akan ditunaikan setelah yaumil kiamah, dan itu siksanya luar biasa. Dan kita sebagai seorang muslim yang insya Allah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan segala berita-beritanya yang diturunkan dalam di Al-Quranul Karim, tentunya kita bersyukur sekali kalau kemudian dosa dan kesalahan kita dibayar tuntas di dunia. Jangan pernah berpikir kemudian nih Allah nih kok sepertinya gak adil gitu kan, kok ini ada orang yang selalu berbuat jahat gitu kan, melakukan korupsi, melakukan kezoliman, tapi kemudian kok sepertinya oke-oke aja gitu hidupnya di dunia. Anak istrinya juga rukun-rukun, anaknya sehat-sehat, pintar-pintar gitu kan, semuanya sukses seperti itu. Nah kita nggak tahu karena memang hukum Allah ini beda dengan logika yang kita ada di pikiran manusia ya kitanya. Tapi kemudian kita bisa cari tahu ternyata di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah tadi, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya memang ada kalanya ketika Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak keburukan pada hambanya, justru semua dosa-dosa dan kesalahannya ditahan dan kemudian baru ditunaikan setelah yaumil kiamah, setelah yaumil hisab gitu kan. Dikumpulkan semua ya teman-teman. Jadi seakan-akan ya hidupnya di dunia aman-aman aja gitu kan, padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak keburukan pada orang tersebut gitu kan. Ini itu yang perlu kita pahami. Kadang-kadang ketika kita kemudian berpikir, kadang-kadang kan pasti ya kita ini sebagai manusia berpikir, kok saya sudah taat kok malah menderita terus seakan-akan gitu kan, penuh kemalangan gitu kan, penuh hidupnya kayak musibah, kemalangan, kesulitan hidup. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan pada kita sehingga dosa dan kesalahan kita memang kemudian dibayar lunas di dunia ini. Jadi tetap kita istiqomah ya, tetap kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita nggak akan mampu ya, banyak pun penderitaan, banyak pun kesulitan gitu kan, mau mengeluh pun kemudian tidak terima pun ya juga nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Yang terpenting adalah kita kemudian mencari tahu kan, kenapa sepertinya kok kita terjadi seperti itu. Nah ini salah satu hadis yang penting untuk kita pahami sebagai pedoman kita terhadap menjalani kehidupan kita ya, perjalanan panjang kehidupan kita itu kan, yang dari hari ke hari memang mencapai, akan selalu mendekat ke titik takdir kita, destinasi kita. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, salam seduluran dari saya Budi Janarko. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi